Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Pretno Berbagi, akan membagikan informasi seputaran persyaratan dan mekanisme peralihan P3K ke PNS. Ini peluang bagi guru dan ASN di tahun 2024. Bapak Ibu, ada aturan baru regulasi baru berkaitan dengan kesempatan P3K untuk beralih menjadi PNS. Nah, ini tentu saja perlu disimak ya. Untuk itu silakan Bapak Ibu menyimak video ini hingga selesai agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Pretno Berbagi. Silakan untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak. Ini ada surat edarannya yaitu Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 14 tahun 2024 tentang persyaratan dan mekanisme pemberian persetujuan untuk pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang akan melamar selesai pengadaan seleksi pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, seperti apa? Simak informasinya. Dari melintas.id, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru terkait persyaratan peralihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K menjadi pegawai negeri sipil PNS. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara BKN nomor 14 tahun 2024. Regulasi ini memberikan peluang bagi ASN khususnya yang berstatus P3K untuk dapat beralih menjadi PNS dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Dengan regulasi tersebut, P3K yang ingin melamar seleksi pengadaan pegawai ASN diwajibkan memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian PPK atau pejabat yang berwenang. Hal ini menjadi syarat utama sebelum seseorang P3K dapat melamar sebagai PNS. Permohonan persetujuan tersebut harus disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam lampiran surat edaran. Selain itu, P3K atau pejabat terkait hanya akan memberikan persetujuan jika calon pelamar memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah masa kerja sebagai P3K minimal 1 tahun. Selain itu, calon pelamar juga harus memiliki predikat kinerja minimal baik dalam 1 tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa hanya pegawai yang memiliki rekam jejak positif yang diberikan kesempatan untuk beralih menjadi PNS. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah tidak sedang dalam proses peradilan serta tidak dalam pemeriksaan akibat pelanggaran disiplin. Selain itu, calon pelamar juga tidak boleh sedang mengajukan upaya keberatan atau banding serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Bagi P3K yang dinyatakan lulus dalam seleksi pengadaan pegawai ASN, terdapat kewajiban untuk mengundurkan diri sebelum penetapan nomor induk pegawai. Artinya, sebelum resmi diangkat menjadi PNS, pegawai yang bersangkutan harus menyatakan pengunduran diri dari statusnya sebagai P3K. Namun terdapat kekhawatiran bahwa P3K yang gagal dalam seleksi akan kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan surat edaran, P3K yang tidak lulus seleksi tetap bisa kembali ke posisinya sebagai P3K dan menjalankan tugasnya sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memberikan kepastian bahwa tidak ada resiko kehilangan pekerjaan bagi mereka yang gagal dalam seleksi PNS. Kebijakan ini memberikan peluang yang lebih jelas bagi ASN, khususnya P3K, untuk mendapatkan status PNS dengan mengikuti jalur seleksi yang telah ditetapkan.
Dengan masa kerja minimal 1 tahun sebagai salah satu syarat, P3K memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam proses peralihan ini. Oleh karena itu, setiap calon pelamar dianjurkan untuk memahami dengan baik setiap syarat yang ditetapkan dalam Surat Edaran BKN Nomor 14 Tahun 2024 agar dapat mempersiapkan diri dengan maksimal. Mekanisme ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja ASN, terutama di sektor pendidikan. Dengan adanya seleksi yang lebih ketat dan berbasis kinerja, pemerintah berharap dapat memperoleh tenaga pendidik yang berkualitas dan profesional. Selain itu, peraturan ini juga memberikan motivasi bagi P3K untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensi mereka. Dengan memiliki rekam jejak kerja yang baik dan memenuhi semua persyaratan, peluang untuk beralih menjadi PNS semakin terbuka lebar. Meskipun peluang ini terbuka luas, penting bagi P3K untuk memahami konsekuensi dari proses ini. Mereka yang telah memenuhi syarat namun tidak ingin mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi akan menghadapi konsekuensi administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan bimbingan dan pendampingan bagi P3K yang ingin beralih menjadi PNS. Hal ini dilakukan agar para ASN dapat memahami setiap tahapan seleksi dengan baik dan tidak mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran dan pelaksanaan ujian. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan fasilitasi kepada P3K yang ingin melamar menjadi PNS. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proses seleksi ini dapat berjalan dengan lancar. Bagi para P3K yang berminat untuk mengikuti seleksi PNS, disarankan untuk segera mempersiapkan segala dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja selama masa kerja juga menjadi faktor penting untuk mendapatkan peluang yang lebih besar. Sebagai langkah terakhir, para pelamar diharapkan untuk memahami setiap aspek dari peraturan ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Dengan memahami mekanisme dan persyaratan yang diterapkan, proses seleksi dapat berjalan lebih lancar dan memberikan hasil yang optimal bagi setiap peserta. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan ASN di Indonesia dapat semakin profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya. Seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perubahan ini menjadi langkah strategis menuju birokrasi yang lebih baik dan efektif. Kesempatan ini menjadi momentum bagi para P3K yang ingin mengembangkan karirnya dan mendapatkan status sebagai PNS. Oleh karena itu, persiapan diri sebaik mungkin dan memanfaatkan peluang ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu demikian Bapak Ibu para P3K yang ingin menjadi berubah statusnya menjadi PNS, silakan penuhi syaratnya agar Bapak Ibu bisa beralih menjadi PNS berkarir sebagai PNS. Terima kasih telah menyimak video ini selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.